Xiaorui, tunggu. Kamu tunggu. Kamu biarkan aku pergi. Kita tidak ada yang perlu dibicarakan. Kamu pikirkan anak kita. Chenze, biarkan aku pergi. Pikirkan anak kita. Chenze, aku mohon. Chenze, aku mohon. Seorang anak tidak bisa tumbuh tanpa ayah. Kamu memang tidak punya alasan. Aku bukan orang seperti itu. Aku bukan orang seperti yang ayahmu katakan. Apakah kamu begitu atau tidak? Tidak penting sekarang. Bagaimanapun tidak ada hubungan antara kita. Tidak ada hubungan. Chenze, biarkan aku pergi. Tidak ada hubungan? Tapi untukmu, bagaimana aku bisa putus dengan Linnea? Aku melayanimu seperti kuda selama bertahun-tahun. Katamu tidak ada hubungan dan begitu saja? Kamu akhirnya mengungkapkan perasaanmu yang sebenarnya. Baiklah. Aku membuatmu pergi dan kembali bersamanya. Bagaimanapun dia adalah putri sejati ayahku. Seperti keinginanmu. Biarkan aku pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Xiaorui, apa kamu baik-baik saja? Maaf. Aku sangat menyesal. Kamu baik-baik saja, Xiaorui? Maaf. Apa kamu baik-baik saja? Aku minta maaf. Kamu tidak menjaga anakmu. Kamu harus istirahat yang cukup selama periode ini. Dan cobalah untuk menjaga suasana hati yang baik. Kami sangat menyesal tapi kami sudah berusaha. Kamu bilang akan merawat putriku dengan baik. Bagaimana kamu melakukannya? Ini adalah kecelakaan ketua. Xiaorui, bagaimana kabarmu? Semakin baik? Xiaorui, jangan terlalu sedih. Kamu bisa punya anak lagi. Yang penting kamu baik-baik saja. Apa masalahnya? Kenapa kamu jatuh? Tapi demi kamu, bagaimana mungkin aku putus dengan Linnea? Aku melayani seperti kuda untukmu selama bertahun-tahun. Katamu tidak ada hubungan dan itu saja. Xiaorui. Maaf. Lantainya terlalu licin. Aku jatuh karena tidak hati-hati. Xiaorui, kalau Chenze jahat padamu, beritahu aku. Biar aku bantu. Xiaorui, mau makan sesuatu? Aku suruh dapur siapkan. Tidak. Halo. Ketua, ada masalah. Bisa wawancara sekarang. Aku sibuk sekarang. Baiklah. Aku akan kembali sebentar lagi. Datang ke rumahku.
Oke, Ketua. Xiao Rui, kau dengar? Aku ada urusan. Ibumu akan menemanimu. Tidak. Tinggalkan aku sendiri. Xiao Rui, Aku benar-benar tidak perlu teman. Sudah larut sekarang, pulang dan istirahat. baiklah. Aku pulang untuk menyuruh mereka memasak sup. Aku akan mengirimnya besok pagi. Aku pergi dah. Xiao Rui. Apa yang kau katakan pada ketua? Aku tidak bilang apa-apa. Alasan aku tidak bilang apa-apa hanya karena harga diriku. Aku tidak ingin dia tahu bahwa cinta yang dijaga putrinya sangat konyol. Saya juga tidak ingin dia tahu bahwa putrinya menemukan seseorang yang ingin membunuhnya di mana-mana akhirnya. Chen He. Sekarang bayinya sudah hilang. Tidak ada lagi yang mengikat kita. Xiao Rui. Tolong keluar. Aku. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Begitu aku melihat berita ini di internet, aku langsung meneleponmu. Aku sudah mengirim seseorang untuk mencari sumber dari berita tersebut. Jangan. Saat ini bukan masalah yang paling penting. Apa kamu sudah membawa materi yang aku minta? Ya. Bagus. Tidak bisa ditunda lebih lama lagi. Rapat pemegang saham akan dimajukan ke hari Senin. Baik.
Aku tidak memberitahu orang tuaku yang sebenarnya, hanya karena aku pikir kita harus meninggalkan sedikit rasa hormat saat kita putus. Sekarang aku merasa terlalu banyak berpikir. Apa yang salah? Apa yang salah? Lihat lagi dengan teliti. Ketika berita itu muncul, kita sedang berdebat di apartemen. Aku tidak sempat mempublikasikan berita ini. Tapi aku memang telah menyembunyikan sesuatu dari kamu selama ini. Apalagi yang kamu rahasiakan? Aku ingin membawamu untuk bertemu seseorang. Siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Presiden OU berkata, kemas barang-barangmu dan pergi dari sini. Lakukan sendiri, atau biar kami yang membantu? Baiklah, bantu dia kemas. Serahkan ke resepsionis. Mengapa kamu memaksaku sampai mati? Keamanan sudah mengemas barang-barangmu. Ada di meja resepsionis. Gaji Anda bulan ini akan dibayarkan ke rekening Anda. Kontrak saya belum berakhir. Anda tidak berhak memecat saya sepihak. Anda mempublikasikan kondisi keuangan kami. Itu menyebabkan kerugian besar bagi kami. Ketika kontrak berjalan, Anda bersama dengan Kishan berusaha memanipulasi para pemegang saham. Semua yang telah Anda lakukan sangat melanggar aturan kami. Jadi kami berhak memecat Anda sepihak. Oh. Saya melepaskan apartemen dari International Spring Time Company. Saya juga tidak membutuhkan semua yang saya miliki di rumah Anda. Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan pada mereka. Rui. Saya minta maaf tentang ini. Ini kesalahan saya. Masalah-masalah saya. Tapi tahukah Anda? Ini bukan yang saya maksud. Kita sebenarnya saya. Tolong lihat kembali apa yang telah kita lalui selama bertahun-tahun ini. Saya berada di bawah pengaruh jahat saya. Saya dihasut oleh Kishan. Paman saya menghasut Anda? Tidak saya. Bisakah Anda memberi saya satu kesempatan lagi? Jangan mengusir saya. Biarkan saya tinggal. Saya berjanji tidak akan pernah merugikan kepentingan perusahaan kita. Saya akan bekerja keras untuk membuat perusahaan kita lebih baik. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan saya. Kita saling mencintai. Chenze, apakah kita benar-benar saling mencintai? Apakah Anda mencintai saya?
Anda telah menipu saya. Anda setuju karena ingin mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Saya hanya batu loncatan untuk memenuhi ambisi Anda. Bodohnya saya. Saya tidak pernah meragukan Anda sebelumnya. Chen He. Saya seharusnya melihat melalui Anda. Ketika Anda putus dengan Lin Meya, hubungan kita selama 20 tahun langsung diputus begitu saja. Betapa teganya kau. Tega? Kau bilang aku tega? Aku putus dengan Lin Meya. Untuk siapa? Untukmu, Aurui. Sekarang kau bilang aku tega. Aku memang tega. Tapi apakah kau akan merasa bersalah? Apakah kau akan? Apakah papan loncat perlu merasa bersalah ketika kau tahu Lin Meya adalah putri Wu Changlin? Kau bahkan datang untuk menemuinya, bukan? Keluar, tolong. Tuan Qi. Tuan Qi. Tuan Qi. Tuan Qi. Tuan Qi. Tuan Qi. Apa? Aku diusir. Kau harus membantuku. Kau diusir. Apa hubungannya dengan aku? Tidak. Tuan Qi, aku dipecat karena aku membantumu. Kau membantuku? Apa kau gila? Dengar. Jaga mulutmu. Aku ditipu olehmu, bukan? Jika tidak, bagaimana aku bisa dipermainkan? Seperti badut dalam rapat dewan? Tuan Qi, maaf. Maaf, mari kita lupakan, oke? Kau menghargai ambisiku, kau bilang begitu, bukan? Apakah ada posisi di firma MU? Aku bisa mulai sekarang juga. Kau memang orang yang jahat. Mengorbankan yang baik demi uang. Tidak ada firma yang mau mempekerjakanmu. Tidak. Tuan Qi, pertimbangkan lagi, tolong Tuan Qi. Tuan Qi, kau tidak bisa meninggalkanku begitu saja. Bantu aku, oke? Tuan Qi. Tuan Qi. Tuan Qi. Tuan Qi. Tuan Qi, satu kesempatan lagi, oke? Tuan Qi. Tuan Qi.
Aku akan memberitahumu Wei Wei. Kakinya Tudou benar-benar mewarisi kemampuan ayahku. Masakannya enak banget. Kalau ada kesempatan aku akan minta dia masak beberapa hidangan untukmu. Aku cuma mencobanya hari ini. Aku bisa bantu. Saat warungnya lagi ramai. Meya, kurasa kamu berbeda hari ini. Sungguh? Iya. Kenapa dia datang? Bisakah kita bicara di suatu tempat? Bilang saja di sini. Tidak ada yang perlu disembunyikan antara aku dan kamu. Lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Baik. Ku dengar kamu dipecat oleh grup OU. Kurasa aku kenal beberapa teman. Jika kamu mau, aku bisa memperkenalkanmu ke beberapa sumber wawancara. Aku yakin kamu bisa berhasil di perusahaan lain. Tidak perlu. Terima kasih. Kenapa Li Weiwei ada di sini sekarang? Apa dia mengganggumu lagi? Aku teman baik Lin Meya. Aku datang untuk mencoba masakannya. Apa? Jika kamu datang ke sini untuk ngobrol denganku, lebih baik kamu pergi. Aku tidak ke sini untuk ngobrol. Xiaoya. Bisakah kita kembali ke masa lalu? Jense, apa kamu lupa minum obatmu? Aku sedang bicara dengannya. Apa hubungannya denganmu? Tentu saja ada. Urusan Lin Meya adalah urusan kita. Aku memperingatkanmu untuk bicara dengan sopan, terutama untuk perempuan. Kamu tidak diterima di sini. Tolong pergi. Jika aku bukan anaknya Ou Changlin, apakah kamu akan kembali padaku? Dulu itu tempat terbaik untuk kita berdua. Tapi Chen Ze itu bukan kamu. Kamu sudah berubah. Tolong pergi dari sini.
Apakah kamu lelah? Tidak sama sekali. Maukah kamu menggendongku seperti ini selamanya? Tentu. Ayah? Chen Ze bilang dia mau menggendongku seperti ini selamanya. Bahkan jika aku sudah tua. Oke. Duduklah. Udang pedas keluar dari wajan. Cepat. Udang pedas. Datang. Meiya. Kamu anaknya Paman Ou. Kapan kamu tahu? Siapa yang memberitahumu? Kak, kamu tahu tentang ini. Siapa yang memberitahumu? Susiu. Susiu pasti sangat senang. Ou yang sekarang miliknya. Tidak masalah. Siapa Ou yang bersama sekarang? Chen Ze benar-benar brengsek. Dia meninggalkanmu untuk mendekati kakak Ou Rui. Sekarang dia tahu kamu adalah anak keluarga Ou dan langsung kembali padamu. Ya ampun, begitu cepat. Wei. Meiya, kamu belum kalah oleh. Begitu banyak hal yang terjadi padamu belakangan ini, dan kamu masih menerimanya dengan tenang. Kamu bisa menghadapinya dengan damai. Aku sangat mengagumimu. Apa yang bisa saya lakukan? Ayah saya masih terbaring di rumah sakit. Dia hanya punya saya, jadi saya tidak boleh jatuh. Saya akan sangat menyesal padanya. Kalau saya lemah, dan saya akan sangat menyesal pada kakakmu untuk semua bantuannya padaku. Meiya, jangan bilang begitu. Kamu tidak perlu merasa terbebani. Karena kami membantumu. Paman Lin adalah keluargamu. Juga keluarga kami. Mengerti? Ya Meiya. Kamu punya kami. Sudah sangat larut sekarang. Kenapa kamu di sini tapi tidak menemani Xiao Rui di rumah sakit? Dia baru saja aborsi dan kami semua sedih. Tapi ini bukan masalah yang kita hadapi sejauh ini. Apa itu? Saya baru saja melihat laporan investigasi keuangan grup OU diposting online baru saja. Apa itu dilakukan oleh Zheng Yimin? Apa kamu yang menyuruhnya melakukannya? Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin saya mengambil tindakan agresif seperti itu? Sebelum Xiao Rui berubah pikiran, saya kira dia sudah kehilangan kesabarannya. Jika ketua meminta rapat pemegang saham sebelum jadwalnya dan Xiao Rui masih menolak untuk mengambil posisi ketua, bagaimana menurutmu reaksi para pemegang saham nanti? Ou Changlin akan mengundurkan diri karena kesalahannya dan OU yang secara logis akan mengambil alih posisi ketua jika tidak ada penerus yang layak. Jika begitu semua yang kita lakukan sia-sia. Kalau begitu saya akan menemui Xiao Rui di rumah sakit dan membujuknya untuk mengubah pikirannya. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa untuk mengubahnya dalam kondisi dan posisinya saat ini. Itu hanya akan memperparah konflik. Lalu apa yang bisa kita lakukan menurutmu? Hanya ada satu orang yang bisa mengubah pikiran Xiao Rui. Ayah kandungnya, Zheng Yimin.
Kak, kamu datang pagi sekali hari ini. Bagaimana aku tidak bisa datang pada waktu ini? Kamu sudah tahu apa yang akan terjadi saat kamu mentransfer sahammu kepadaku. Segera setelah pasar saham dibuka, saham grup O pasti akan turun drastis. Aku sangat peduli dengan uang jika kamu tidak. Kak, tidak ada yang lebih penting bagiku. Selama Xiaorui bisa menjadi ketua grup O dengan lancar. Itu penting bagiku. Kak, jangan khawatir. Aku akan membayarmu kembali 2 kali lipat dari kerugianmu hari ini di masa depan. Apa ini sebenarnya? Ibuku bilang kamu sudah meninggal dalam kecelakaan mobil. Apa-apaan ini? Kamu ada di mana saja selama ini? Kenapa baru muncul sekarang? Kenapa kamu tidak datang menemuiku? Kalian semua menyembunyikan kebenaran dariku. Kenapa? Aku pikir kamu sudah meninggal. Selama bertahun-tahun. Aku tidak berani bertanya kepada ibuku apa yang terjadi. Kapan? Dan di mana? Aku hanya bisa menganggap hari kamu menghilang sebagai hari kematianmu. Tapi tahukah kamu? Itu juga hari ulang tahunku. Aku tidak merayakan ulang tahunku. Sejak saat itu. Xiaorui. Maaf. Aku benar-benar minta maaf. Ini semua kesalahanku. Maaf telah membuatmu sedih. Jangan salahkan ibumu. Dia tidak melakukan kesalahan. Ini semua kesalahan ayah. Dan aku yang berbuat salah. Aku memikirkanmu setiap hari, selama 20 tahun ini. Aku bisa melewati tahun-tahun ini, karena aku terus memikirkanmu. Tapi sekarang, kamu benar-benar berbeda. Kamu adalah putri Ou Changlin, dan menjalankan perusahaan besar seperti ini. Sekarang kamu kaya, dan memiliki status sosial. Lihat aku. Aku hanyalah seorang pria tak berguna, yang baru saja keluar dari penjara. Aku pasti merasa malu di depanmu. Apalagi ikut campur dalam hidupmu, menampakkan diriku. Ibumu membuka toko ini untukku. Karena dia tahu aku miskin. Aku juga mendengar kabar terbaru darimu. Sesekali. Dari dia dan Chen Zhe. Kadang-kadang aku benar-benar tak bisa menahan diri untuk melihatmu secara diam-diam. Itu sudah cukup bagiku. Aku bahagia dengan ini. Apa yang terjadi?
Mengapa kamu masuk penjara? Karena penggelapan pajak. Aku dikhianati oleh salah satu teman dekatku bertahun-tahun lalu. Dan dia adalah ayah angkatmu, Ou Changlin. Ayah, mengapa perusahaan kita punya masalah pajak? Apakah kamu terlibat? Aku akan menjelaskan kepada semua pemegang saham. Dengan rincian lengkap nanti. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Apa kamu sudah melihat berita online? Dirilis secara online? Tentu saja kami tahu. Ini berita besar. Kita lihat saja. Bagaimana Ou Changlin akan menjelaskan nanti. Penggelapan pajak memang masalah besar. Dengan berita negatif seperti itu, pasar saham akan sangat terpengaruh. Ou Changlin tidak lagi layak menjadi ketua. Bahkan jika dia mundur, Krapoyu dan Krapchi masih memiliki lebih dari 50% saham. Pada akhirnya, baik Ou Rui atau Ou yang akan jadi ketua berikutnya, mereka masih termasuk salah satu dari mereka. Kamu benar. Kudengar Ou Rui sudah jarang terlibat dalam urusan perusahaan sejak dia hamil. Jika Ou Changlin mencoba menghentikan penurunan perusahaan dengan mengumumkan pernikahan Ou Yang dan Putri Su Hongshan, dan Ou Rui tidak berniat untuk mengambil alih posisi ketua, rencanamu akan gagal. Kakak, asumsimu tidak akan pernah terjadi. Aku cukup mengenal putriku. Begitu juga dengan putraku. Sudah waktunya grup O untuk berubah. Kuharap begitu. Ketika ibumu menikahiku dulu, dia berada di bawah tekanan besar dari keluarganya. Kecuali ambisiku, aku tidak punya apa-apa lagi. Pada saat itu, jadi orang tuanya sama sekali tidak mengizinkannya menikahiku. Ibumu, tanpa sepengetahuan orang tuanya, menikahiku secara diam-diam. Aku bertekad dalam hati. Aku harus mengejar karir yang sukses sendiri, dan membuat orang tuanya menerimaku. Apa yang terlibat dengan Ou Changlin saat itu? Tahun-tahun lalu, Ou Changlin dan aku memulai bisnis. Karena dia adalah teman senegaraku. Pada beberapa tahun pertama, perusahaan berkembang dengan baik. Karena kami bersatu, kami menghasilkan uang dan juga mengumpulkan banyak sumber daya klien. Pada tahun kamu lahir, aku berselisih dengan Ou Changlin tentang masalah manajemen perusahaan dan arah pengembangan. Aku mengambil sebagian modal dan sumber daya dan memulai perusahaan lain sendiri. Setelah 2 tahun, perusahaanku semakin baik. Aku mencurahkan semua energiku untuk karierku, untuk membuktikan diriku kepada keluarga Qi bahwa mereka salah sebelumnya. Juga karena ini, aku secara bertahap mengabaikan Moon Mu. Akhirnya, Ou Changlin dan aku adalah pesaing langsung dalam tender proyek. Sebenarnya, perusahaan Ou Changlin punya masalah manajemen saat itu. Aku seharusnya menang jika semuanya berjalan lancar. Perusahaannya mungkin bangkrut jika dia kalah dalam proyek itu. Tapi di titik krusial itu, Ou Changlin melaporkan aku menghindari pajak. Dan buku keuangan perusahaanku juga dicuri.
Ya, aku memang melakukan kesalahan. Tapi bagaimana dengan Ou Changlin? Apakah perusahaannya bersih dan tanpa kesalahan apapun? Ayahmu membiarkan Ou yang bergabung dengan Dewan untuk membuat proposal penambahan modal disetujui, tapi kita tidak tahu dari mana uang itu berasal. Aku akhirnya menemukan setelah memeriksa buku keuangan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir, ayahmu sengaja mengurangi keuntungan. Dia mentransfer uang ke akun perusahaan investasi asing yang terdaftar di Panama. Dia kemudian bisa menghindari penghindaran pajak dan memiliki sejumlah besar uang yang bisa dia gerakkan kapanpun dia butuhkan. Apakah kamu masih ingat apa yang terjadi malam itu ketika kita berada di rumahmu dan membahas cara menyelamatkan Ouyang? Ayahmu mentransfer 30 juta dolar dalam satu malam. Aku curiga itu sumber dananya. Chen Zi, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apa yang kamu inginkan dari rilis berita ini? Katakan padaku. Jadi berita online tentang penghindaran pajak grup O dilepas olehmu. Chen Zi memeriksa buku keuangan perusahaan dan dia melakukannya untukmu juga. Benar. Dia melakukannya untukku. Dan juga untuk dirinya sendiri. Ou Changlin melaporkan, aku menghindari pajak bertahun-tahun lalu. Dan aku hanya memintanya untuk membayar kembali apa yang aku miliki. Dengan cara yang sama. Xiao Rui, Chen Ze ibumu dan aku sudah merencanakan dengan baik. Ibumu dan pamanku akan bersatu. Selama masalah penggelapan pajak ini terungkap, pemegang saham lainnya pasti akan cemas. Pada momen krusial ini, kamu harus tampil dan mengambil alih posisi ketua grup OU. Ini bukan hanya yang kamu inginkan, tapi juga keinginanku. Jika Ou Changlin tidak mengalahkanku dengan tipu muslihat tahun-tahun lalu, grup OU tidak akan seperti sekarang ini. Aku akan membuatnya membayar harga yang dia lakukan padaku bertahun-tahun lalu. Xiao Rui, dengarkan aku. 20 tahun. Ou Changlin telah mengambil hakku untuk membisarkanmu dan merawatmu selama 20 tahun. Namamu adalah Zheng Rui, tapi bukan marga OU. Ou Changlin adalah musuh terbesar keluarga Zheng. Tolong ambil alih grup OU untukku. Dari OU Changlin sekarang. Maukah kamu? Maaf membuatmu menunggu. Waktunya rapat. Tunggu ketua. Sebelum mulai, aku pikir perlu bagimu untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan berita online tentang masalah penggelapan pajak grup OU. Ini juga yang paling diperhatikan oleh semua pemegang saham. Topik utama rapat hari ini adalah menjelaskan kepada kalian semua tentang masalah penggelapan pajak grup OU yang beredar online. Aku berencana menjelaskannya nanti, tapi karena kamu bertanya, aku bisa memberitahumu secara resmi sekarang. Informasi yang beredar online adalah benar. Aku tidak pernah berpikir grup OU memiliki masalah penggelapan pajak. Sekarang kamu mengerti niat baikku. Aku melakukan semua ini untuk membantu Paman Zheng, ayah kandungmu, untuk membalas dendam. Ketika aku tahu dia di penjara dan harus berpisah dari keluarganya. Karena cara licik Ou Changlin, kamu dan ayahmu belum bertemu selama lebih dari 20 tahun. Tahukah kamu betapa sedihnya aku untukmu? Ou Changlin harus membayar harganya. Hasil ini adalah apa yang pantas dia dapatkan.
Mari berhenti bertengkar. Kamu tahu betapa aku mencintaimu. Aku telah melakukan segalanya yang aku bisa. OU Changlin hampir selesai sekarang. Dan semua pemegang saham akan menghancurkan dia. Selama kamu menghadiri rapat pemegang saham dan mengambil alih posisi ketua, kita akan berhasil. Rapat akan segera dimulai. Tolong berkendaralah sedikit lebih cepat. Oke. Sebagai ketua grup OU, kamu melakukan hal-hal seperti ini di belakang kami. Kamu telah merusak kepentingan semua pemegang saham. Aku mengakui bahwa aku melakukan semua ini di belakangmu. Tapi aku tidak merusak kepentingan semua orang. Kamu tidak. Aku tidak mengerti. Kamu mengambil uang untuk dirimu sendiri, yang seharusnya menjadi dividen pemegang saham. Bagaimana bisa kamu bilang tidak merusak kepentingan kami? Silakan lanjutkan. Biar aku jelaskan. Apa yang baru saja aku katakan. 5 tahun lalu sebelum grup OU terdaftar, ada investasi besar di luar negeri. Dan grup OU memiliki arus kas yang cukup. Karenanya, terima kasih untuk berita baik ini. Harga saham grup OU melambung tinggi dan naik 400% dari harga penerbitannya. Apa yang ingin saya katakan adalah bahwa investasi ini hanyalah satu-satunya. Apa yang saya ditransfer dari grup Anda bertahun-tahun yang lalu. Bolehkah saya bertanya kepada Anda masing-masing? Apakah Anda mendapatkan manfaat dari kenaikan harga? Apa yang saya lakukan bertahun-tahun ini, semuanya untuk pengembangan grup Anda dan minat masing-masing pemegang. Masih Anda diduga evasion pajak dan reputasi grup reruntuhan Anda. Kalau itu apa saran dari Anda? Saya telah terus menjualnya. Sejumlah kecil saham yang dimiliki saya dari tahun sebelum lalu. Dan pada pertengahan tahun lalu, saya Sakura Proactive melaporkan sendiri ke CBRD dan otoritas pajak tentang pelanggaran saya. Inilah pemberitahuan hukuman dan penerimaan dari pajak tertagih dan denda atas pembayaran yang terlambat. Saya bayar denda DG bayar yang didapatkan dari saham saya jual. Baru saja, saya memposting tanda terima ini secara online dan membuat pernyataan juga. Kami hanya dapat membuat penilaian dari respons publik. Di pasar stok. Jika mereka masih percaya diri dengan grup Anda, stok dari grup Anda sedang turun dari pembukaan hari ini. Dan tampaknya belum akhir. Anda bisa beralih apapun yang Anda lakukan untuk penyelamatan. Kesalahan Anda telah membuat kami kehilangan lebih dari miliar aset dalam dolar. Dan itu membawa kami kehilangan besar. Anda tidak berhak menjadi ketua lagi. Mengapa Anda tidak berkata begitu? Kapan persediaan naik? Mr. Qi benar. Jadi saya akan mengumumkan
Keputusan kedua saya untuk hari ini. Mulai hari ini, saya akan meninggalkan ketua pos. Saya telah menandatangani pengiriman. Tepat sebelum pertemuan pemegang ini, saya telah merencanakan pengembalian untuk sementara waktu. Dan itu karena masalah kesehatan saya. Saya telah koneksi dengan Limoma. Dan sekarang sudah dalam tahap lanjut. Menurut kondisi kesehatan saya tidak diperbolehkan lagi menangani urusan manajemen. Maaf bahwa saya belum menginformasikan hal ini sebelumnya. Saya khawatir masalah kesehatan saya akan berdampak pada bisnis grup. Jadi saya harap bisa memilih pemimpin baru untuk grup OU. Sebelum saya meninggalkan jabatan, saya dengan ini mengusulkan bahwa OU Rui menjabat sebagai ketua. Changlin kamu. Saya setuju. Oke. Terima kasih untuk semua kepercayaan dan dukungan kalian. Tapi saya khawatir bahwa saya tidak bisa menerimanya. Dengan alasan yang baik. Saya tahu semua hal tentang penggelapan pajak. Nona OU. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Saya menyembunyikan kebenaran dari setiap kalian. Dan ini juga menyebabkan kerugian besar pada kepentingan grup. Jadi saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi ketua grup OU. Tapi, tidak ada kandidat yang lebih cocok daripada kamu sekarang. Tentu saja ada. Siapa itu? Wakil Presiden grup OU yang lebih cocok daripada saya. Dia menunjukkan kemampuannya pada rapat peluncuran produk baru. Saya yakin itu jelas bagi semua orang. Segera, yang akan menikahi Su Xiu, putri dari bos grup Su. Saya percaya bahwa yang pasti memiliki kemampuan untuk memimpin grup dan menuju masa depan yang lebih baik. Saya pasti akan mendukungnya sebagai presiden eksekutif. Paman. Dalam beberapa hari, Ibu Xiaorui mungkin akan menghubungi Anda secara proaktif dan mentransfer 3% sahamnya kepada Anda secara gratis. Untuk mendapatkan dukungan suara Anda. Tujuannya sangat sederhana. Mengangkat Xiaorui ke posisi ketua. Tapi saya harus mengingatkan Anda. Xiaorui mungkin menolak tawaran ini. Apa maksudmu? Maksud saya, jika Xiaorui menolak, maka kandidat terbaik untuk ketua adalah Anda. Apa yang kamu inginkan dari saya? Kita hanya akan melanjutkan diskusi. Setelah Anda memberitahu saya tujuan Anda. Sangat sederhana. Saya ingin menjadi presiden grup OU. Anda sangat blak-blakan. Paman, pikirkanlah. Jika Anda tidak mendanai OU Changlin dan membantunya bertahun-tahun yang lalu, grup OU tidak akan mencapai prestasi seperti sekarang. Keluarga OU sudah terlalu lama memegang kendali. Sudah saatnya untuk perubahan. Jika Anda membantu saya mendapatkan posisi presiden, saya akan menjadi orang Anda. Anda adalah ketua grup OU. Dan seluruh grup OU akan berada di bawah kendali Qi. Anda sangat ambisius anak muda. Itu bagus. Tapi saya harus mengingatkan Anda. Anda belum mempertimbangkan OU yang
Bagaimanapun juga dia adalah putra Ou Changlin. Selain itu, Ou dan Su akan menikah. Apapun rencana Anda, para pemegang saham tidak akan mendukung orang seperti saya. Paman Anda mengatakan itu terlalu cepat. Tidak peduli apakah Su dan Ou akan menikah atau tidak. Ou yang tidak memenuhi syarat untuk memimpin sebagai ketua grup Ou. Bagaimana bisa? Anda mengatakan bahwa Ou yang akan membawa grup ke masa depan yang lebih baik. Saya punya pendapat yang berbeda. Ou yang biarkan saya bertanya. Anda dan sekretaris Anda, Lin Meiya, akan menikah. Bagaimana bisa Anda putus tiba-tiba? Bisakah Anda menjelaskan? Mau tahu semuanya? Karena Lin Meiya adalah anak haram Ou Changlin. Lin Meiya dan Ou Yang adalah saudara tiri. Kakak, Lin Meiya juga punya saudara kembar. Namanya Du Nuonan. Bahkan lebih buruk lagi, Du Ruonan dikirim ke penjara di Thailand. Dan dia seorang penipu. Semuanya ini adalah skandal. Bisakah kalian bayangkan bagaimana dampaknya jika bagi grup berita O? ini tersebar? Saya tidak perlu mengingatkan kalian kan? kakak bagaimana kamu tahu tentang ini? Tidak penting bagaimana saya mengetahuinya. Semua yang hadir di sini harus sangat berhati-hati dengan keputusan kalian. Seperti ayah, seperti anak. Jika kalian bahkan tidak bisa menyelesaikan pertengkaran keluarga, bagaimana bisa menjalankan perusahaan dengan baik? Jadi kita harus memilih kembali seseorang yang memiliki kompetensi dan juga memimpin grup OU untuk maju. Saya akan merekomendasikan diri saya sendiri, Qi Shan, sebagai ketua grup OU. OU Rui, karena kamu tidak ingin didakwa sebagai ketua, saya sarankan kamu juga mengundurkan diri dari posisi presiden eksekutif. Paman, meskipun kamu tidak memilih Hou yang sebagai ketua, saya tidak berpikir kamu punya alasan yang meyakinkan memberhentikan saya dari posisi presiden eksekutif. Seseorang benar-benar berniat baik untuk kepentingan pribadinya sendiri. Saya percaya bahwa masing-masing dari kalian menyaksikan sejarah perkembangan grup awal berdirinya hingga skala dan pencapaian hari ini. Jika seperti yang dia katakan tadi, seperti ayah seperti anak, grup O tidak akan memiliki pencapaian hari ini. Saya tidak akan membahas urusan rumah tangga kita untuk dibahas lebih lanjut dalam acara formal seperti ini. Yang paling penting adalah anggota keluarga harus saling mencintai dan saling toleransi. Kita beruntung bisa menjadi sebuah keluarga. Itu takdir dan juga berkah. Kita harus lebih menghargai apa yang kita miliki. Semua yang hadir di sini juga harus melakukan hal yang sama. Kita beruntung bisa berkumpul di grup O. Kita bahkan harus menjalankan tugas pribadi dengan lebih baik lagi. Berbagi suka dan duka mengesampingkan kepentingan pribadi. Maka grup O akan memiliki perkembangan yang stabil dan lebih baik. Kita semua akan menang nanti.